Jadi Masjid Quba ketika sebelum menjadi masjid, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari hijrahnya, dan tepat tanggal 12 Rabiul Awal, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginjakkan kakinya masuk ke daerah Quba ini ketika hijrahnya. Ya, makanya di ayat dikatakan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin, ya. Ya, jadi masjid yang dibangun di atas takwa sejak hari pertama, maksudnya di hari pertama tahun Hijriah. Katakan tadi oleh Ustadz kita, Ustadz Rizal, ya, bahwasanya awal pertama kali Hijriah. Dan Bapak Ibu yang dimakan Allah, Madinah, kita lanjut sedikit. Ketika itu Rasulullah sampai di kota Madinah, di daerah Quba ini, ya, beliau ketika itu dituntun oleh ataupun berboncengan dengan Abu Bakar, yang mana para masyarakat ketika itu kota Madinah kebingungan di antara keduanya, siapa yang Nabi antara Abu Bakar dan Umar, karena perawakannya mirip-mirip, ya, dan sama-sama berkulit putih kemerah-merahan, ya. Sehingga ketika itu masyarakat tidak tahu kepada siapa mereka harus lebih tinggi penghormatannya. Hingga Abu Bakar melepas serbannya, kemudian memayungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barulah masyarakat tahu bahwasanya yang mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi ketika itu turun di tanah milik Khaddam bin Kulsum, ya, yang mana dari Bani Amr bin Auf. Nah, kemudian diwakafkan, ya, dibayar dan dijadikanlah tanah Khaddam bin Kulsum itu untuk menjadi Masjid Quba, ya, dan peletakan batu pertamanya diletakkan oleh Rasulullah, kemudian Abu Bakar, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan menuju kebun kurma, ya. Nah, memang kota Madinah ini sangat-sangat identik dengan kebun kurma. Dahulu Salman Al-Farisi dari Persia sana, dia pergi ke pergi ke Jazirah Arab ini, kemudian dia mencari-cari daerah yang di mana di situ terdapat banyak kebun kurma. Kenapa? Karena di dalam kitab yang dia yakini baca akan datang Nabi, di mana di situ akan diutus seorang Nabi, di mana di situ sekelilingnya adalah pepohonan kurma. Nah, jadi kota Madinah memang dikenal dengan perkebunan kurma. Nah, Bapak Ibu, secara khusus itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada makanan-makanan yang di dalamnya terdapat keberkahan. Ya, di antara keberkahan kemudian ada syifa. Kalau kita katakan obat, maka syifa ini bukan padanan kata dari obat. Syifa itu lebih kepada kesembuhan, bukan hanya obat tapi kesembuhan. Kalau minum obat belum tentu sembuh, tapi kalau kata-kata syifa itu artinya kesembuhan, ya. Nah, Bapak Ibu, secara khusus, ya, di antara makanan-makanan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ada keberkahan, ada kesembuhan, di antaranya adalah kurma. Ya, secara khusus lagi adalah kurma Madinah. Dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tasabbaha bi sab'i tamratil Madinah, ya, lam likal yaumun summun." Siapa yang pada pagi hari dia sarapan dengan 7 butir kurma Madinah, ya, maka dalam harinya itu sepanjang hari dia terlindung dari keracunan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kurma itu ada grade-grade-nya di dalam hadis. Grade yang paling tinggi itu adalah namanya ajwa aliyah. Ajwa aliyah, ya, ajwa aliyah. Ajwa aliyah ini dia sebagai syifa. Nah, yang kita katakan tadi kesembuhan. Kemudian dia khasiatnya aman dari racun dan sihir. Makanya
dikatakan dalam hadis Nabi, ya, man tasabbaha fi sab'i tamratil ajwa al-aliyah, ya, lam yadurruhu dzalikal yaumun summun wala sihrun, ya. Siapa yang sarapan 7 butir kurma ajwa aliyah, ya, maka tidak akan mencederainya pada hari itu sihir maupun racun, ya. Kemudian di hadis yang lain Nabi katakan, ya, fi ajwa al-aliyah fa innahu tiryaq, ya, fihi shifa. Dalam kurma ajwa aliyah itu, ya, itu yang dimakan, ya, dengan liurnya itu, ya, itu dia di dalamnya ada kesembuhan, ya, ada kesembuhan. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau nanti, ya, mau beli kurma, ya, maka grade yang paling tinggi adalah ajwa aliyah. Kemudian yang kedua adalah ajwa Madinah, ya. Kenapa ajwa aliyah? Ajwa aliyah ini ada satu daerah, ya, kecil di daerah Madinah, itu daerah Awali namanya. Nah, maka dinamakan ajwa aliyah, yaitu ajwa yang tumbuh di daerah Awali Madinah, dan itu tidak luas, ya. Makanya itu secara khusus dia keunggulannya itu lebih tinggi daripada hanya ajwa Madinah secara umum, ya. Kalau ajwa Madinah itu khasiatnya tadi sihir dan racun tanpa syifa. Tapi kalau ajwa aliyah dia ada triple, ya, ada syifanya. Nah, kalau tambar Madinah, kurma Madinah secara umum bukan hanya ajwa, maka khasiatnya dia sebagai pencegah racun, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, nanti silakan yang ingin beli kurma, ini sekedar informasi bahwasanya tadi adalah grade-grade tingkatan kurma, apa yang ada di dalamnya, keberkahannya, ya, kemudian khasiat-khasiatnya, ya, maka sudah kami sampaikan. Dan kalau boleh saran Bapak Ibu, kalau mau beli kurma di sini yang ajwa saja, ya. Nanti akan disampaikan Ustaz Rijal nilai kurmanya. Karena kalau Bapak Ibu misalnya beli kurma yang lain, sukari, yang kurma madu misalnya, itu di Batam pun ada. Jadi Bapak Ibu nanti nggak nambah bagasi juga, ya. Di Batam aja harganya sama, ya, dengan yang di Batam, karena itu yang diimpor dari Saudi, ya. Bebas, nanti terserah, nanti kita kasih kontaknya, silakan Bapak Ibu langsung hubungi penjual, ya. Nah, kalau di sini memang paling baik beli ajwanya, karena tentu beda ajwa yang diimpor ke Indonesia, ya, kita nggak tahu ajwa yang mana, ya, karena ajwa banyak. Nah, kalau kita lebih spesifik di sini pengen beli ajwa Madinah, kemudian yang paling tinggi ajwa aliyah, ya, itu silakan. Memang harganya agak mahal, tapi nanti insya Allah akan diterangkan dari Ustaz Rijal kaitannya dengan ajwa, kurma ajwa, ya, pada Ustaz Al-Fadil. Silakan. Baik, Bapak Ibu Allah, sebelum kita turun, kemudian kita seperti biasa foto dulu sebentar, kemudian kita baru berbelanja. Bapak Ibu, ada sedikit pengumuman penting bagi ibu terutama yang ingin